Oke, selamat sore Bapak, Ibu, dosen, dan semua yang melihat tayangan ini. Saya Heri Krisna Erdani, NIM 17A10126, akan menjelaskan mengenai bangunan SPA bentang lebar yang saya buat, yaitu stasiun LRT yang akan direncanakan di Semarang. Berikut adalah data tapaknya. Tapaknya sebesar 3.000 meter persegi dengan batas kiri, kanan, dan atasnya yaitu rawa. Dia berlokasi dari utara agak menyerong sedikit ke arah timur laut. Angin banyak datang dari arah timur laut dengan kecepatan 1 sampai 3 km per jam. Kemudian tapak ini dekat dengan bangunan parkir dan masjid. Untuk studi LRT-nya ini dia menggunakan track-nya U-shape grider ya, U-shape grider, maaf, gimana. Ini bentuknya U semacam ini. Dan juga dia menggunakan teknologi balastless, artinya tanpa batuan di sekitar, selain juga mengurangi beban, juga mengingat di tanah rawa yang daya tekannya itu sangat dibilang kurang ya. Ini contoh kasus di depo MRT di Jakarta Lebak Bulus. Untuk data statistik mata pencarian penduduk di Semarang yang saya ambil tahun 2016 dari Balai Kependudukan, ini dari data penduduk di atas ini, saya menyimpulkan bahwa nantinya pengguna dari stasiun LRT ini yang menggunakan LRT ini adalah rata-rata dari pengusaha, PNS, TNI, Polri, atau juga mahasiswa atau pelajar yang sekolah atau kuliah di sekitar tracknya yang akan dibangun nanti, dan juga karyawan swasta. Selain itu juga ini juga memiliki kecepatan yang cukup cukup cepat ya, kalau bisa dibilang cukup cepat, bebas macet dan juga ramah lingkungan karena menggunakan listrik. Ini untuk analisis site-nya, jadi ini analisis matahari dan analisis anginnya yang datang ke sini. Ini analisis akses dan analisis vegetasinya, ini analisis tapaknya yang dekat dengan masjid, gedung parkir yang mempunyai respon negatifnya, yaitu ya itu berada di lahan rawa yang menjadi respon negatifnya dikarenakan daya dukung tanah untuk rawa sangatlah lemah ya. Jadi untuk penyelesaiannya menggunakan pancang atau sumuran atau borpel, atau menggunakan raft dengan borpel yang dipadukan seperti itu. Untuk studi presidennya menggunakan studi bentang lebar dari AI Station, logo train station, dan dua studi presiden di atas ini itu ya, untuk kereta yang skalanya besar, masih cukup besar, tapi setidaknya prinsipnya sama seperti itu. Ini analisis tapak yang tadi dengan responnya. Ini untuk merespon angin, membuat penghalang udara, jadi angin yang masuk jadi tidak terlalu kencang. Ini untuk vegetasi, ini akses. Oke, ini untuk zonasi dan strukturnya. Zonasi struktur ini dimulai dari yang pabrik di badan itu di sini, kemudian di sini ada ruang transisi, seperti ruang transisi, dan sini untuk bagian privat-privat ya di sini. Koordinatnya ini untuk struktur yang saya gunakan, ada struktur membran juga, kemudian struktur cangkang atau yang sering dibilang shell, atau jika ada kemiripan yaitu dengan space frame single layer. Untuk utilitasnya itu bakaran ringan, armada mati ringan, kapar, hidran, springware, dan lain sebagainya. Untuk transportasi vertikal ada eskalator, ramp untuk yang jalan masuk bagi pengguna kursi roda, listrikan biasa yang listrik tanam, kemudian penangkal listrik. Ini analogi saya terenggiling yang waktu pertama itu, tapi mempunyai kemiripan juga pada analogi paus. Jadi saya membuatnya jadi dengan analogi paus seperti ini. Ini penataan di ruang luarnya masih skematik. Ini untuk skematik desain bagian fondasi rak dengan digabungkan dengan borpel. Kemudian nama bangunan ini adalah Well Right Rapid Transport. Ini situasinya kita buat sisi kiri, kanan, dan atas di bagian sini ada tambak ikan, tambak warga seperti itu ya, di bagian sini gedung parkir, dan di sini ada masjid. Kondisi tanahnya lunak seperti yang saya terangkan di atas. Ini untuk konsep penataannya, kenapa namanya will, karena ini. Jadi kita buat seperti bangunan ini. Ini satu bangunan, tapi mungkin orang akan melihat berbeda. Yang di sini bagian badan, yang di sini bagian sendinya. Di mana sendi itu berfungsi sebagai penghubungnya, dan badan itu sebagai pusat aktivitasnya yang ada di sini.
Kemudian di bagian ekor itu, ekor dia kalau di perikanan ya, pertausan, itu sebagai apa yang membantu dia. Jadi membantu dia untuk berenang. Jadi prinsipnya itu dia sangat penting dalam membantu pergerakan ikan tersebut. Jadi pergerakannya ada terjadi di sini, pergerakan perikanan. Pergerakan di sini ada ruang tunggu, ruang servis, kantor, dan ruang-ruang yang utilitas lain, ruang mesin dan sebagainya. Ini exploded model. Exploded modelnya ini strukturnya saya ada di sini, struktur atap membran bagian ekor. Kemudian struktur atap bagian badannya ini menggunakan space frame. Space frame ini space truss dan space frame single layer. Kemudian ini ada lantai duanya, konsepnya dengan green ya, eco green yang terbuka, penghawaan alami, dan di sini dah bebas non AC, non AC. Ini struktur rangka bawahnya yang saya gunakan. Untuk tampak depan ini material dari penggunaan fasadnya, terus di atap membran ini single layer space frame ini, space truss, dan saringan-saringan udara yang ada saringan tanaman rambat ini, penghawaan alami dengan pendinginan alami. Dan di sini kalau kita perbesar, ini adalah bukan seperti roster-roster ya. Roster-roster jadi ini dinding yang berongga, jadi sirkulasi udaranya akan sangat lancar dari sini dan mengalir gitu. Kemudian ini tampak kiri saya, tampak kanan saya. Dan rendering interiornya, interior ruang tunggu. Ruang tunggu ini konsepnya public space cukup kuat ya di sini. Karena di sini ada ruang tunggu, terus ruang pembelian tiketnya juga, jadi tiket otomatis, tiket manual semua ada di sini. Interior ruang servisnya, ini penggunaan tanaman dalam bangunan. Jadi saya bisa membantu untuk kestabilan suhu rumah dibantu dengan penghawaan buatan AC. Mengingat yang di bawah ini juga full kaca seperti ini. Rendering interior food courtnya, ini food courtnya yang di bagian atas prinsipnya eco green, jadi tidak ada AC, tidak menggunakan AC, tapi menggunakan penghawaan alami, angin yang datang dari arah timur laut ya. Oke. Untuk interior ruang tunggunya seperti ini. Untuk rendering eksterior. Ya, sekian presentasi saya. Untuk melihat secara lebih jauh mengenai bangunan saya akan ditampilkan video seperti pada berikut ini. Terima kasih.